Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Official. Di sini kita bersama teman-teman rekan-rekan kita dari SMKN 1 Jenengan Ponorogo. Di sini kita berada di industri Orela yang berada di Gresik ya. Berada di Gresik. Di sini pembuatan kapal, di mana semua dilakukan menggunakan mesin serba otomatis. Di situ ada mesin potong ya, cutting, CNC cutting, menggunakan CNC program. Dan ini contoh kapal yang masih dalam proses ini ya. Nah, itu anak-anak sedang ada semacam briefing. Di sini model kapalnya seperti ini. Ya, bukannya apa-apa, memang kita diberi izin untuk mendokumentasikan. Jadi ya sedetail mungkin kita membuat video ini. Bentar, kita mau jalan ke sana tapi lewat sini ya. Untuk lokasi dan tempatnya luar biasa, sangat besar. Ya, namanya juga pembuatan kapal. Saudara tahu sendiri ukuran kapal itu, contohnya kapal-kapal ini di Gresik ya, pelabuhan Gresik. Ini proses pengelasan daripada aluminium. Kenapa warna cahaya pengelasannya warnanya hijau? Karena aluminium memang untuk larutan yang lebur, saat dileburkan itu berbeda dengan besi. Ini contohnya seperti ini. Oke, kita coba jalan ke sana ya. Mungkin lebih aman daripada lewat situ. Ini seperti mainan anak-anak bongkar pasang itu ya, bongkar pasang, cuma bahannya ini dari besi dan besar. Coba ini untuk galangannya seperti ini. Nah, ini ya, kita tidak perlu ke sana karena itu panas, takutnya nanti mengganggu pencahayaan kamera. Itu punya Maharaja 2023 kalau nggak salah. Terus ada apa itu, Permata Bahari. Terus di sana itu enggak tahu kapal apa. Yang terbesar ini, terbesar dan terpanjang itu warna coklat itu enggak tampak ya, ketutupan. Enggak tampak ketutupan. Jadi ceritanya ini berada tepat di tempat pembuatan kapal ya. Kalau saya bilang perahu nanti dikiranya bendanya atau bahannya kecil, tapi karena ini besar makanya saya bilang kapal. Kalau perahu itu nanti kecil, ketek gitu. Ini alat
untuk membuat ulir luar ya, membuat ulir luar. Oke, ini panel box yang nantinya akan dipasang di instalasi kapal. Ini pengelasan aluminium menggunakan sistem FCAW. Dalam syuting. Oke. Nah, ini anak-anak ya. Anak-anak ini. Terus. Oke. Ini pembimbingnya bapaknya itu. Ini menuju ke pelabuhan ya, pelabuhan atau menuju ke bagian dek awal. Menuju bagian dek awal. Oke. Lanjut terus. Ya, jalannya santai ya. Nah, ini di pemesinan cewek dua ini. Nah. Oke. Ini masnya yang dari Orela. Oke, kita menuju ke tempat berikutnya. Ya, engko tontonan yo. Maharaja 2003 ternyata. Yang tadi saya sebut 2023 ternyata Maharaja 2003. Ini yang salah satu kapal juga sangat besar, luar biasa. Oke, kita lanjut. Yang jadi pertanyaan saya, ini kapal yang dari besi dan beratnya kita tidak tahu. Ganjalnya menggunakan bawahnya itu beton, kalau yang atasnya kayu. Beton sama kayu. Ini di luar gudang ini juga terdapat proses. Di sini proses perpipaan. Mungkin untuk pipa instalasi air atau pembuangan kotoran. Itu prosesnya di sini. Oke, tuh Kajo Anda Kota Kinabalu. Itu dibentuk menggunakan plat timbul. Kajo Anda Kota Kinabalu. Itu ternyata ada yang kecil. Itu. Oke. Tuh ternyata anak-anak ada yang naik ke atas, diperbolehkan untuk naik ke atas itu. Diperbolehkan untuk naik ke atas. Oke. Dapat izin.
apalagi sekarang ada reklamasi hampir 5 hektar di belakang. Itu dapat izin kami untuk pembangunan dan repair. Jadi ada di dalam ada 2 ya. Nanti itu ada 4 kapal, 1 tipe, 1 ukuran 40 meter, 4 unit dalam workshop aluminium pas bubut. Itu pesanan dari Brunei dan Malaysia. Ya, jadi bukan hanya untuk lokal, jadi untuk dunia perkapalan internasional sudah mengakui Orela, walaupun di desa terpencil ini kapal kami itu ada di Papua Nugini, kami di sana kiri, di Sorong, ada offshore ya, jadi kita nggak perlu import sekarang Pak. Jadi kita bisa produksi sendiri, dipakai sendiri, krunya pun orang Indonesia. Nah, ini sertifikat berapa kapal kami, itu ada yang dari DKI, BV, ABS. Nah, ini salah satu berapa prototipe kapal kami yang sudah diproduksi di Orela sejak tahun 2012. Jadi berdiri Orela itu di tahun 2012. Coba, ada perintis 2000 GT, itu ada SPOB, itu ada KCT Group, itu yang untuk berbut-berbut offshore. Nah, itu kapal kebanggaan kita yang putih itu Perambuan, jadi navigasian kelas 1. Habis itu ada container ship 100 TEUs. Itu semua by design, production, itu semua by Orela, termasuk LCP yang ke Papua Nugini. Dan itu rata-rata dari STM. Saya pun lulusan STM Pak. Jadi saya STM Perkapalan Sidoarjo Angkatan 4 9 ya. Waktu itu negara yang biayai kami, dididik dari 0 sampai kuliah di ITS, tetap berkecimpung di one land shipbuilding, kuasai kapal, kuasai teknologi dunia. Nah ini berapa workshop fasiliti tadi sudah keliling ya Pak ya, workshop kami ya Pak ya, walaupun kecil, sederhana, tapi harapannya itu produktif. Jadi ada workshop interior, ini masih foto-foto lama, Orela baru dibangun. Nah, ini ya. MSD untuk elektrik instrumen itu kita buat sendiri Pak, kita merakit. Cuma memang ada komponen-komponen yang harus kita import, itu kita lakukan. Ini ada CNC cutting plasma, ini ada drop blasting, ada bubut yang 9 meter untuk shafting, ada blasting printing, itu semua lokal Pak. Nah ini basic design untuk engineering design, itu ada di head office kami di WR Supratman, nomor 32 ya Pak. Oh 23 balik. Ini Pak. Jadi kawan-kawan yang nanti dari basicnya adalah mesin, itu kan juga ada bubut, ada top coater, scrub, itu milling, itu juga banyak nih. Bapak tadi udah lihat nggak mesin bubut kami yang sebelah sini? Oh belum. Dengan apa anak kita tengok dari jendela kami sebelah sini. Ini Pak, jadi desain-desain ini anak muda semua nih Pak. Ini kita punya program, jadi itu mempercepat kita punya desain itu Alma, ya, Katia. Ini semua program-program untuk basic design. Maksud untuk stability. Jadi kapal itu besi, aluminium, tapi bisa mengapung, tidak lapis. Kapal itu bisa aja dibangun, tapi setelah launching terbalik. Ada, Bapak bisa lihat di YouTube. Kenapa kurang desain yang sempurna? Jadi ujung tombak dari produksi adalah desain yang handal. Monggo Pak sambil diminum, kita santai aja ya. Kita akan bicara cepat. Tapi kalau misalnya mau bertanya langsung bisa nggak? Di situ ada mic juga. Nah,
yang tadi saya katakan perintis 2000 GP. Ini ada perambuan kelas 1 ya, navigasi kelas 1. Ini kontainer ship 100 TEU. Ini sudah beroperasi di Tobelo sama di Biak. Ini nanti bisa lihat. Nah, ini kita kerjasama dengan ITS, PPNS di hidrodinamika ya untuk ini Pak, tahun-tahun pembuatan kami. Nanti Bapak bisa lihat di YouTube produksinya Orela, misalnya Pacang, Perintis 2000 GP itu ada, tapi Orela juga punya PTK Pak, Pertamina Transkontinental ya, itu di Harbor Truck 3600 HP itu Harbor Truck itu punya Pertamina. Dan Pak, jadi ini bukan crop dari Google, tapi inilah produksi kami. Kita berbangga hati bahwa kita bisa dipercaya lah untuk membangun kapal dan bisa operasi sampai saat ini. Kapal kondisi selamat walaupun mengarungi samudera. Ini launching, kita pakai balon airbag, kompresornya Pak. Ini nah, terus saya sampaikan juga di Orela juga ada subkon Pak, jadi tidak pure semuanya Orela Sekian, jadi ada anak perusahaan, ada CLC, Baja, Berian, Pintu, jadi subkon, jadi tidak semuanya harus Orela, kita bikin kayak anak perusahaan, ya itulah jadi yang bergerak di lapangan. Nah, ini juga di SMK Buburan, Ambak Boyo yang sudah kerjasama, Perikanan Puger Jember, SMK Masku Mambang. Ini banyak kan ya SDM ini. Kenapa? Kami sadar kami berangkat dari siswa juga. Jadi jangan sampai kita kacang lupa kulitnya Pak. Jadi kita ada juga Provision Expo. Jadi dari tim-tim kami diwakilkan untuk biasanya untuk penguji eksternal. Kalau yang dari Poltek ya, ada IPK, Hasanuddin, Poltera, Undi, Bandung juga. Kalau ITS sudah pasti ya Pak ya, karena memang tolak ukur kapal itu ada di ITS dan PPNS. Cepat aja Pak ya, merasa ini sudah ini untuk Orela ya. Jadi kawan-kawan mesin itu harapannya nanti kalau memang lulus itu lemon ya Pak ya, saya sampaikan lebih intent ke lemon sub. Kadang-kadang kalau engine bukan pasang engine, mungkin yang sekarang misalnya marine engine, diesel engine dari nol running, baik kebutuhan crankshaft deflection apa semua harapannya itu ada di kurikulum. Apakah itu sudah ada Pak di SMK Jenang Ponorogo untuk engine? Apa ini hanya untuk mesin produksi? CKR ada ya. Rata-rata di mesin bubut Pak ya. Untuk bongkar mesin apa semua, untuk maintenance overhaul, top overhaul, general overhaul belum ya. Oke. Nah Bapak, semua itu seiring waktu Pak, sesuai dengan kemampuan dari pihak SMK, sekolah, pendidik, tapi harapannya kebutuhan di industri itu juga didengarkan. Minimal, pernah mendengar bahasa top overhaul itu apa? General overhaul itu untuk engine. Jadi di kapal itu ada main engine, ada auxiliary engine Pak. Dan semuanya itu ada parameter untuk safety device, di mana itu ada crankshaft deflection, mungkin juga dicek
ya, compressor, balancing, itu mechanical semua, itu orang-orang mesin. Terus kalau orang las itu tukang jahit Pak, ya Pak, pengelasan ya Pak, yang jelas apa? Welding ya. Welding itu bukan kalau asal ngelas itu banyak di kiri kanan kita banyak, tapi wajib yang sertifikat yang diakui tadi ada BKI ya, kalau kapal itu ada BKI, ayak member ya, ABS, BV, Nippon, KG, Kyokai, LR ya, banyak. Nah itu parameter itu ngelas itu ada, nanti ada simbol las ya, ada simbolnya, terus tipe-tipe join welding ya, fillet join, seam join, banyak hal. Jadi yang mulai dari 4G sampai 6GR pengelasan itu piping itu baru dari tipe. Belum lagi nanti jenis-jenis tadi saya sebut OAW, oxy acetylene welding, soft metal arc welding, plug port arc welding, tungsten inert gas ya, MIG-MAG, submerged arc welding, banyak teknologi welding itu banyak. Dan kalau itu dipelajari dengan benar, jadi preparation before welding itu akan menentukan hasil bahkan defect welding berikutnya. Nah, di sana itu untuk welding. Jadi di kapal itu harus full penetration untuk seam joint body, jangan sampai crack, pecah. Ada pengujiannya Pak, ada non destructive test, ada juga destructive, ada yang impact, yield strength, tensile strength, itu untuk welding. Jadi jangan hanya bisa ngelas, ngawur nanti, bisa crack, nampak mukanya cantik las-lasannya, ternyata di dalam popo, propos, itu di kapal tidak boleh, itu ada namanya X-ray, UT flow. Belum lagi leak testnya, leak test itu macam-macam, ada hydro test, air pressure test, banyak pengujiannya kapal. Jangan sampai kapal launching turun bocor. Baik yang dibutuhin ataupun repair, jangan sampai orang mau repair barang jelek kasih bagus, jangan jelek turun makin jelek. Harapan kami tadi one stop solution, artinya jangan sampai sudah naik, kurang mekanik, kurang baginya, kurang elektriknya. Jadi kapal itu kompleks Pak, itu ya. Jadi kalau Bapak-Bapak lihat di conference space kapal, jadi secara psikologis gimana desain itu orang nyaman di atas kapal, orang aman dalam bekerja di atas kapal, safe ya. Jadi semuanya itu aman, nyaman, happy. Jadi di kapal itu harapan seperti itu. Kalau nggak happy, kepikiran, naik di ketinggian, ya. Jadi itu Pak. Jadi tadi walaupun sepintas setting gas itu memang belum sempurna, semestinya kita naik ke atas karena waktu kita yang nggak memungkinkan. Tadi saya mohon maaf sekali lagi. Intinya di dunia perkapalan kami itu butuh anak-anak muda yang tadi semangat tadi itu dikembangkan ya. Nanti jangan heran kalau dari Jenang Ponorogo SMK ada yang diorelah nanti suatu hari nanti ya. Nggak apa-apa, pengganti kami itulah anak-anak muda itu Pak. Terima kasih dari saya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo Pak, nggak apa-apa diskusi. Bahkan kalau misalnya habis kunjungan Bapak misalnya mau, Pak saya mau literatur Bali, nanti saya akan share by PDF atau apa, by saya kasih. Kenapa? Saya terus terang, saya dulu lahir nggak tahu apa-apa, terus saya ada sedikit pengetahuan, saya akan share. Nanti kalau jumpa Tuhan saya ditanya, ilmunya nggak kau kasih ke yang lain, nah itu malah jadi penyakit bagiku. Mendingan saya kasih semua. Selama itu bermanfaat buat bangsa ini, buat kawan-kawan SMK, saya akan kasih. Monggo, kita ada monggo.
ketika kita keliling itu juga akan ada lotong yang pemotongannya pakai dinding juga. Kebetulan saya kan ada dinding. Maka nanti ada tawaran kalau belum materi saya sangat mau. Yang apa ini maksudnya? Dinding benda. Pemotongan yang pakai benda tapi harus hati-hati harus ini. Circular saw. Ya, saya sempat menyimak tapi kan ini bagaimana ya? Jadi nanti bisa saya berikan ke anak-anak kami untuk nambah wawasan. Baik, itu manual Bu. Untuk aluminium, ya aluminium itu sebenarnya kita sudah sediakan CNC plasma. Plasma itu bisa untuk aluminium, stainless steel, bahkan jenis logam yang lain plasma itu bisa. Tapi ada potong-potong manual itu pakai circle saw, itu boleh, cuma harus hati-hati dan punya skill tinggi Bu. Kalau nggak itu kecepit berbahaya. Itu perlu apa ya istilahnya, pendidikan, juga perlu pengajaran secara langsung di lapangan. Nggak bisa secara teori saja, itu harus dicoba di lapangan. Bahkan ada beberapa trik yang itu sifatnya harus dibalik. Kalau kayu didorong ke depan, kalau aluminium itu harus ditarik ke belakang. Itu untuk safety prosesnya. Ya. Kalau Ibu bisa lihat Bapak kalau motong kayu kan ke depan dia, circle-nya itu ke depan. Jadi kalau aluminium kita tarik juga. Jadi kalau ada kecepit dia lari ke depan. Kalau ini ke sini larinya ke belakang, kena badan kita. Nah itu salah teorinya. Tapi prakteknya nanti secara pelan-pelan memotongnya dia. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kami atas nama SMK Negeri 1 Semangan, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas sambutan dari PT Orela ini, sehingga kami bisa berada di sini, bisa melihat kondisi secara nyata di PT Orela ini dengan secara nyata kita, tidak hanya pada gambaran-gambaran tapi langsung pada praktek yang ada di sini. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa di PT Orela itu adalah karyawannya itu murni dari sekitar. Nah ini yang kemungkinan kalau karyawan itu dari sekitar itu nanti bisa lebih mengembangkan atau menguatkan dari PT ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disampaikan bahwa pengelasan terutama yang ada di perkapalan itu kan memiliki teknik-teknik yang sangat-sangat tinggi, tidak boleh ada kebocoran sedikit pun dan seterusnya itu. Sedangkan di kami Pak di SMK Negeri 1 Jerangan ini nanti yang berkunjung ke sini itu ada 2 jurusan, satu di jurusan teknik permesinan dan teknik permesinannya itu berada di posisi produksi Pak. Jika kita membuat dan kita berkecimpung pada mesin-mesin perkakas, nah, kemungkinan yang kedua yang kita bawa ke sini itu adalah yang dari teknik pengelasan. Nah, tadi yang disampaikan semacam itu, kemudian tadi ada sekelumit statement atau pernyataan bahwa akan memberikan PDF yang kaitannya dengan ini. Ini sangat kita antusias Pak. Dan kalau boleh nanti trik-trik apa yang pengelasan itu yang perlu mungkin dibaca yang 3G, 4G dan seterusnya kayak gini, ya itu nanti mungkin bisa kita bisa adopsi itu kalau diperbolehkan. Sehingga nanti trik-trik yang di pengelasan itu baik itu menggunakan baja, aluminium atau apapun yang ada di sini itu nanti bisa kita sampaikan ke anak-anak, sekaligus bisa membekali anak-anak dan sekaligus bisa membuat sarana bagi kita untuk kan kita di tiap tahun itu ada lomba keterampilan siswa Pak, dan itu nanti mungkin bisa kita pakai di situ sehingga nanti bisa meningkatkan kemampuan anak-anak. Itu nanti untuk share PDF-nya yang kaitannya dengan mungkin itu yang bisa kita dapatkan. Mungkin untuk yang itu saudara kita yang kiri itu
Eva, yang kanan itu Bu Nina, guru teknik pemesinan ya. Nggak tahu itu kenapa seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat terkait dengan PT Orela pembuatan kapal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.